Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di minggu ke-9 ini kita akan membahas tentang pembukuan, pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi. Nah, oke, ini sebagai pengantar sebelum kita membahas nanti lebih lanjut mengenai administrasi perpajakan, ya. Khususnya nanti kita akan membahas tentang PPh 21, ya. Dan juga nanti ada pajak BPHTB, kemudian ada bea meterai, ya. Oke, ini sebagai pengantar untuk PPh 21, ya, atau pajak penghasilan. Oke. Pengertian dan dasar hukum pembukuan, ya. Definisi pembukuan itu adalah proses pencatatan sistematis untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari IPS, ya, yang dapat pelajaran ekonomi, ya, itu pasti diajari yang namanya dasar-dasar akuntansi, ya, misalkan debit, kredit, kemudian neraca, kemudian laporan keuangan, buku besar, ya, sampai di jurnal penyesuaian, gitu ya, laporan laba rugi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah standar akuntansi. Oke. Saya nggak akan membahas lebih lanjut di situ, tapi di sini saya kenalkan saja bahwasanya pembukuan ya bentuknya itu tadi, ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan kas, buku kas, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis pembukuan, ya. Kemudian dasar hukumnya, ya, itu diatur dalam undang-undang pasal 28 undang-undang KUP, ya, ketentuan umum perpajakan, tata cara perpajakan, dan juga PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54, ya, tahun 2017. Oke. Kemudian kewajiban wajib pajak, yakni wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sebagai dasar pelaporan pajak, ya. Wajib pajak seperti apa sih yang wajib, ya, untuk membuat sebuah pembukuan? Nah, nanti di slide selanjutnya akan ada pembahasan mengenai wajib pajak yang benar-benar harus menyusun yang namanya pembukuan, ya. Kalau misalkan individu, ya, individu kerja di perusahaan, kerja di instansi, nah itu nggak perlu pakai pembukuan. Biasanya itu cuma cash flow in dan cash flow out. Jadi pendapatan per tahunnya berapa, kemudian pengeluaran per tahunnya berapa. Ya, itu untuk individu biasa, ya. Nanti ada wajib pajak yang harus melakukan pembukuan, ya, kayak gitu. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwasannya unsur dan standar pembukuan pajak itu ada neraca, laporan laba rugi, ya, ada arus kas, ya, kemudian jurnal penyesuaian sampai jurnal penyesuaian, gitu ya. Kemudian, nah, bukti transaksi, ya, itu dokumennya wajib disimpan, teman-teman. Minimum 10 tahun penyimpanan, dan itu bisa dilakukan secara fisik, ya, atau boleh di scan, ya, atau digital, ya. Sekarang eranya kan sudah era digital, gitu ya, itu boleh pakai di scan, gitu ya, teman-teman, ya. Ditaruh di Google Drive atau ya dimanapun lah itu, ya, itu boleh. Oke. Itu untuk standar pembukuan pajak. Nah, ini saya kenalkan sedikit aja karena kita nggak terlalu membahas tentang ini nanti. Next, nah ini subjek dan subjek atau wajib pajak yang harus membuat pembukuan, ya. Nah, yang pertama adalah semua badan, ya. Badan itu adalah yang dimaksud di sini badan usaha, teman-teman, ya. Misalkan PT, CV, ya, itu wajib membuat yang namanya pembukuan. Oke. Kemudian yang kedua, wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha, ya, pengusaha itu wajib membuat pembukuan, ya. Yang seperti apa? Yang wajib pajak dengan omset lebih dari, ya, atau sama dengan
4,8 miliar per tahun ya. Jadi kalau misalkan sebuah badan gitu ya, sebuah badan usaha di mana omset per tahunnya itu adalah 4,8 miliar, maka itu wajib yang namanya membuat pembukuan ya, wajib. Nah, pengecualian untuk UMKM ya, itu dengan omset kurang dari 4,8 miliar itu tidak diwajibkan untuk membuat sebuah pembukuan ya. Kemudian orang pribadi non pengusaha, nah ini tadi yang saya katakan, orang pribadi itu biasanya nggak perlu membuat pembukuan teman-teman ya, cukup orang pribadi yang punya usaha gitu ya, punya usaha yang omsetnya lebih dari atau sama dengan 4,8 miliar. Oke. Pak, terus gimana kalau misalkan UMKM ya itu kurang dari 4,8 M gitu. Nah, maka hukumnya itu boleh, tidak wajib tapi boleh ya. Boleh membuat pencatatan pembukuan, itu boleh. Oke. Kasusnya seperti ini, contohnya ya teman-teman ya. Misalkan PT Maju Jaya dengan omset per tahun itu 10 miliar di sini. Ini ya, ini. Di contoh kasus PT Maju Jaya omset satu tahunnya itu 10 miliar. Ya. Karena 10 miliar sudah lebih dari 4,8 miliar, ya, maka PT Maju Jaya wajib membuat yang namanya pembukuan. Ya. Kemudian kita bandingkan dengan Toko Berkah. Ya. Toko Berkah itu ternyata omset satu tahunnya 3 miliar. Kita lihat 3 miliar itu kan kurang dari 4,8 miliar. Nah, maka dia tidak wajib membuat pembukuan, namun boleh membuat pembukuan ya, atau pencatatan, itu boleh. Oke, ini pembukuan ya teman-teman ya. Oke, next adalah pencatatan pajak ya. Jadi definisi pencatatan pajak itu adalah mengumpulkan data ya secara teratur tentang peredaran bruto atau penghasilan selama 1 tahun ya, sebagai dasar penghitungan pajak. Jadi penghitungan pajak di Indonesia itu dihitung setiap 1 tahun sekali ya. Peredaran bruto itu adalah penghasilan selama 1 tahun ya. Itu namanya bruto. Oke. Kemudian wajib pajak dengan omset kurang dari 4,8 dapat memilih pencatatan sederhana ya, dengan nanti pajak finalnya kalau di bawah 4,8 miliar itu 0,5% ya, ini untuk badan usaha. Oke. Kemudian format pencatatan itu minimal ya, yang dicatat itu adalah peredaran bruto ya, atau penerimaan penghasilan setiap periode tertentu ya, tentunya setahun ya. Kalau misalkan pajak di Indonesia tuh hitungannya 1 tahun sekali. Oke. Next, nah ini setelah tadi ada pembukuan, pencatatan. Jadi sebenarnya pembukuan dan pencatatan itu jadi satu teman-teman ya. Next di pemeriksaan pajak. Jadi pemeriksaan itu adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data untuk menguji kepatuhan pembayaran pajak ya. Itu nanti diperiksa setelah teman-teman dilakukan pembukuan ya, itu nanti diperiksa. Setelah diperiksa, oh ternyata harus membayar pajak nih sekian. Nah, itu namanya adalah tagihan pajak ya, penagihan pajak. Menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Oke. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan. Oke. Dan yang terakhir, pemeriksaan pajak itu digunakan sebagai SPT ya, atau surat kebenaran ya dan kelengkapan pelaporan pajak ya dalam surat pemberitahuan. SPT itu adalah surat pemberitahuan. Oke. SPT adalah surat pemberitahuan.
Pemberitahuan apa? Pemberitahuan tentang pajak tentunya ya. Pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu adalah pajak yang harus kita bayarkan kepada DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, kepada pemerintah lah ya. Itu. Berdasarkan dari surat pemberitahuan pajak. Next, nah proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan ini dilakukan oleh pegawai pajak, teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah persiapan, di mana mengumpulkan informasi wajib pajak, ya, mempelajari profil resiko dan menyusun rencana pemeriksaan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, yakni melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi wajib pajak atau pemeriksaan kantor terhadap dokumen. Yang ketiga, pelaporan. Ini menyusun laporan hasil pemeriksaan dan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Ini sekarang itu dilakukan secara online ya. Ini dilakukan secara online, pakainya sekarang Cortex. Ya. Jadi pegawai pajak itu nggak lagi turun langsung ke lapangan satu-satu gitu, nggak perlu. Tapi wajib pajak harus ya, mendaftarkan dirinya di Cortex. Itu sebagai langkah digitalisasi pelayanan publik di Indonesia. Salah satunya dalam bidang pajak, yakni pakai website Cortex. Ya, itu yang resmi diluncurkan oleh DJP, ya, Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Tapi ini langkah-langkahnya masih tetap seperti ini, teman-teman ya. Misalkan mereka tuh juga random gitu ya, samplingnya random gitu. Ada beberapa badan usaha ya, yang didatengin untuk dilakukan pemeriksaan ini. Oke. Next, hak dan kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan. Yang pertama yakni hak untuk didampingi. Ya. Didampingi siapa? Didampingi oleh konsultan pajak ya selama pemeriksaan. Oke. Kemudian kewajiban dokumen. Jadi wajib menyediakan pembukuan ya, tadi kita sudah bahas di awal, ada pembukuan, pencatatan ya, dan dokumen pendukung yang diminta, misalkan kayak nota ya, faktur pembelian, faktur penjualan ya, itu dilampirkan ya. Kemudian yang ketiga adalah hak keberatan, di mana wajib pajak itu berhak mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan dalam sekurang-kurangnya adalah 3 bulan. Ya. Jadi selama 3 bulan wajib pajak itu boleh mengajukan hak keberatan. Ya, hak keberatan atas apa sih? Atas misalkan pajak yang terutang itu misalkan si badan usaha ini keberatan nih, ya itu bisa. Oke, setelah dilakukan pemeriksaan, ya, oke saya lanjutkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, yakni dilakukan yang namanya penyidikan, ya, penyidikan. Yang pertama, penyidikan itu adalah tindakan untuk mencari bukti tindak pidana perpajakan, misalkan berdasarkan KUHP dan juga Undang-Undang KUP ya. Kemudian kewenangan penyidik itu adalah memeriksa, menggeledah, menyita dan memanggil saksi. Ya, itu adalah kewenangan dari penyidik. Kemudian perbedaan dengan pemeriksaan itu adalah ya, pemeriksaan itu fokusnya terhadap kepatuhan administratif ya, misalkan pembukuan, pencatatannya seperti apa, ya, kemudian dokumen pendukungnya ada enggak, faktur pembelian, faktur penjualan, ya, nota, ya, itu masuk ke pemeriksaan. Jadi kepatuhan secara administratif. Kalau di penyidikan ya, itu berfokus pada misalkan tindak pidana kecurangannya gitu ya, kecurangan yang terjadi, misal markup harga ya, atau menurunkan harga, itu adalah salah satu tindakan curang ya, atau pidana, tindakan pidana. Itu adalah fokus dari si penyidikan. Oke. Nah, ini masih dilakukan oleh pegawai pajak ya, teman-teman ya. Oke. Proses dan tahapan penyidikan pajak itu yang pertama laporan hasil dulu, teman-teman. Ya. Jadi
ada temuan pemeriksaan ya dijadikan dasar sebagai bukti permulaan tindak pidana perpajakan ya. Kemudian yang kedua, penetapan tersangka ya. Setelah terkumpul di bukti-buktinya, wajib pajak itu ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan. Yang ketiga, kerjasama antar institusi ya. Jadi penyidik pajak itu bekerjasama dengan Polri, kemudian kejaksaan ya. Kemudian berkas diserahkan ke penuntut umum ketika sudah lengkap. Jadi penyidik itu untuk mencari bukti-bukti tindak pidana yang nantinya diserahkan ke Polri dan kejaksaan, di mana muaranya akhirnya nanti berkas itu diserahkan ke penuntut umum ya, kayak gitu. Kalau misalkan terjadi tindak pidana, kalau misalkan nggak terjadi tindak pidana, ya wes berarti kan ya nggak sampai ke penuntut umum ya, nggak sampai ke kejaksaan. Next, nah ini jenis-jenis sanksi di bidang perpajakan. Ya. Sanksi administrasi, misalkan sanksi administrasi ini dilakukan ketika misalkan yang tadi di bagian pemeriksaan ini teman-teman ya, saat pelaporan pajak ya itu tidak sesuai, ya, hitungannya tidak sesuai, ya itu ada sanksi, ya, yakni 2% per bulan dendanya. Ya. Bisa juga kenaikan hingga 100%, misalkan dokumen-dokumennya itu dianggap mencurigakan, dianggap tidak sesuai, ya. Itu bisa sampai 100%. Kemudian parahnya kalau misalkan sudah sampai di tindak pidana, ya, itu bisa penjara sampai 6 tahun ya, sesuai dengan pasal 38 dan 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Ya. Itu jenis dari sanksi di bidang perpajakan. Nah, ini adalah sebagai pengantar sebelum kita nanti masuk ke PPh 21 atau pajak penghasilan. Nah, nanti di PPh 21 kita akan membahas tentang pajak penghasilan individu dan juga pajak penghasilan badan. Ya. Jadi itu nanti yang akan kita bahas lebih dalam, ya, yang butuh waktu agak lama, effort agak lama gitu ya di PPh 21 sama di PPh 21 perorangan dan juga badan. Oke. Sekian untuk pengantar ya, pengantar perpajakan untuk minggu ke-9. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh diajukan di minggu depan gitu ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.